Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Prismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19. Kita bisa, kita mampu, bersama menginspirasi. Stay at home. Untuk lokus yang disarankan oleh pimpinan itu jangan di Kota Baru seperti kata Bu Kadis, karena alokasinya untuk kota di sana. Jadi kami carikan alternatif di Natar, itu di Tanjung Sari. Kemudian tadi seperti kata Bu Kadis juga, kami mencari lokus yang seminimal mungkin menimbulkan dampak pengadaan lahan, sehingga mencari tanah yang milik Pemprov. Nah, calon lain ada di sekitaran Tegideneng, kemungkinan nanti kita carikan tanah yang punya Pemprov, kemudian Pringsewu. Nah, ini sedang kami mintakan konsultan untuk menganalisis secara jarak untuk angkutan, kemudian secara efisiensi ekonomisnya bagaimana di antara 3 lokasi tersebut. Nanti akan kita mintakan pimpinan untuk menentukan. Kebanyakan ya Bang Sampah yang ada itu oleh anak-anak muda.
bagaimana mereka membuat dari sampah itu menjadi kompos, bagaimana dari sampah itu buat magot itu untuk pakan ternak, bagaimana dari sampah itu dibuat kemarin itu apa namanya untuk sabun cair itu kemarin ada ibu-ibu itu, ekoenzim, bagaimana dari sampah itu tadi dibuat briket. Baik. Dan dibuat juga dari sampah itu dipres bisa jadi bahan bakar untuk industri, Mbak. Nah, yang sudah dilakukan oleh provinsi, kita berkoordinasi dengan kebetulan Komisi 2 ya, Mbak. Kita juga memberikan bantuan. Contoh bentor, contoh tempat sampah ya yang sudah, dan juga alat pencacah untuk menjadikan kompos tadi, Mbak. Ke depan karena persoalan sampah ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bukan bertambah, bukan berkurang, ini bertambah terus. Nah, saya pikir pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu perlu mencari inovasi-inovasi ya, inovasi-inovasi di luar regulasi yang sudah ada. Artinya inovasi-inovasi ini misalnya dalam konteks bagaimana mengurangi volume sampah ini, kemudian bagaimana ke depan sampah ini bisa justru bukan menjadi persoalan yang justru ini kan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Misal ya bisa jadi pupuk, bisa jadi seperti disampaikan Ibu tadi. Saya pikir inovasi-inovasi itu ini perlu dikembangkan ke depan, karena kalau kita hanya berbicara menangani sampah dengan memindahkan sampah yang ada, ini pasti ini ke depan ini akan jadi masalah lagi, karena kita tahu industri bertambah, perumahan bertambah sekarang ini, otomatis secara tidak langsung itu juga akan menambah persoalan-persoalan kaitan dengan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selang sekali saya Rismayanti Borton kembali menyapa Anda dalam program Gagasan. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini dialog kita bertema dengan sistem pengelolaan limbah di Provinsi Lampung. Nah, dalam sistem pengelolaan limbah ini kita tahu bahwa limbah adalah salah satu persoalan yang hari ini masih terus dicari solusinya. Tidak hanya di Indonesia, tapi di beberapa negara berkembang juga kita sedang mempersoalkan bagaimana pengendalian limbah yang terbaik bagi masyarakat. Nah, pemirsa, dalam kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh beberapa narasumber. Yang pertama yakni dari Komisi 4 DPRD Provinsi Lampung, yakni Bang Muklis Basri. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Dan kemudian juga ada Ibu Emilia Kusumawati dari Dinas Lingkungan Hidup. Siang. Dan kemudian juga ada Bapak Dede Sulaiman dari Dinas PKPCK yang juga akan berinteraksi dan juga berdialog dengan kita terkait dengan tema ini. Kita tahu pemirsa bahwa limbah adalah persoalan yang masih juga kita coba formulasikan bagaimana mengendalikannya. Nah, bicara soal limbah, ini adalah kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup. Untuk berbicara lebih banyak, seperti apa sebenarnya limbah di Provinsi Lampung dan potensi limbah apa saja yang akan dimiliki oleh Provinsi Lampung, yang tentunya ini akan mengancam ekosistem, kemudian juga mengancam kelangsungan hidup kita, karena ketika kita hidup berdampingan dengan limbah tanpa ada solusi, sementara limbah diproduksi terus-menerus tidak pernah berkurang, ini pasti akan menjadi persoalan yang rumit ke depan. Mungkin Dinas Lingkungan Hidup bisa berbicara lebih banyak terkait limbah di Provinsi Lampung. Baik. Mungkin saya bicara dulu limbah itu apa ya. Kalau berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 2021, limbah itu adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Nah, berdasarkan dari kalau jenis limbah itu ada 3 ya, limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3. Nah, limbah organik sendiri itu berasal dari makhluk hidup ya. Hidup alami dan sifatnya mudah membusuk atau terurai. Contohnya limbah organik misalnya daun, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa-sisa sayuran dan tulang hewan. Sementara limbah anorganik sendiri adalah jenis yang tidak dapat terurai. Nah, ini yang memang banyak permasalahan di sini yang anorganik ini. Nah, dan tidak bisa terurai dia. Betul. Karena tidak bisa dibusukkan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya sampah plastik, lalu sisa kain, lalu limbah pabrik, limbah minyak, sampah botol plastik bekas minuman, dan sampah dari logam. Nah, itu termasuk limbah anorganik. Nah, ada juga yang cukup besar pengaruhnya bagi lingkungan hidup itu limbah B3. Limbah B3 ini adalah limbah bahan berbahaya dan beracun. Nah,
jenis limbah ini dapat mencemarkan, membahayakan lingkungan, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan juga hewan akibat sifat-sifat senyawanya. Nah, limbah B3 ini harus ditangani secara khusus. Baik. Nah, karena mengandung senyawa yang mudah meledak, beracun, berbahaya, dan bersifat mengiritasi dan korosif. Nah, dari limbah B3 ini memang di Lampung sampai saat ini belum ada usaha yang bisa menanganinya. Baik. Jadi di Lampung ini hanya sifatnya pengumpulan limbah B3. Limbah B3 banyak dihasilkan oleh rumah sakit, terus mungkin industri-industri ya, industri-industri. Jadi ya ini mereka sifatnya hanya mengumpulkan, kabupaten kota tupoksi mengumpulkan, provinsinya juga begitu. Lalu setelah dikumpulkan? Ya nanti dikumpulkan ada transporter. Transporter ini perusahaan yang memindahkan limbah dibawa ke luar Jawa ya, terutama di Tangerang itu. Mungkin saya lanjutkan lagi ya. Kalau berbagai bentuknya limbah itu ada cair, ada padat, ada limbah gas. Nah, cair inilah yang banyak berasal dari limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan, serta limbah air hujan. Nah, sementara kalau limbah padat sendiri itu tadi hasil kegiatan industri maupun aktivitas domestik yang berbentuk padat. Ya, contoh tadi limbah padat itu sampah plastik, sampah yang organik yang mudah busuk termasuk juga limbah padat. Lalu sampah organik, anorganik yang tidak busuk, sampah dan bangkai binatang lain sebagainya ya. Nah, limbah gas ini bisa dari sampah itu mengeluarkan gas kan ke udara, ini yang kadang-kadang membuat apian udara kita jadi meningkat itu ininya kandungannya. Dia mengandung O2, N2, NO2 dan CO2 dan H2. Baik. Nah, lalu untuk Provinsi Lampung, persoalan limbah yang tadi saya sebutkan ini memang yang belum tadi yang Mbak katakan bahwa sampah yang sampai saat ini yang masih jadi permasalahan. Jadi sampah ini yang paling dominan. Nah, paling dominan karena sampah ini terutama 58% itu limbah yang dihasilkan dari rumah tangga, terutama. Industri ada, tapi paling besar itu adalah dari sampah rumah tangga. Baik, sampah lalu domestik. melihat hari ini kan yang namanya pertambahan penduduk ini kan selalu terjadi. Ya. Akumulasinya selalu bertambah. Artinya volume sampah juga pasti akan bertambah ke depan. Dan sampah dari domestik ini sendiri menyumbang volume terbesar dibandingkan dengan jenis sampah, jenis limbah dari jenis yang lain. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah Provinsi Lampung sendiri melihat situasi ini? Ya, baik. Kita kalau bicara sampah, bagaimana strategi pengelolaan sampah? Sejauh ini untuk sampah sendiri berapa persentasenya? Persentase kita dibandingkan dengan limbah-limbah yang lain maksud saya. Oh, oke. Nanti coba saya bicara lebih panjang ya. Strategi pengelolaan sampah kita ini ada dua. Satu, bagaimana strategi meningkatkan penanganannya. Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dan kedua, bagaimana pengurangan dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nah, kalau peningkatan itu apa yang perlu kita lakukan? Yang sudah kita lakukan, meningkatkan upaya-upaya pembatasan timbulan sampah. Nah, timbulan sampah ini yang tadi Mbak katakan, nanti saya katakan berapa persennya. Lalu meningkatkan kegiatan pemanfaatan kembali sampah-sampah itu. Lalu meningkatkan aktivitas pendauran ulang daripada sampah. Nah, kalau untuk pengurangan, bagaimana meningkatkan kegiatan pemilahan sampah? Bagaimana meningkatkan kegiatan pengumpulan sampah? Lalu meningkatkan layanan angkutan sampah? Lalu meningkatkan usaha pengolahan sampah dan juga meningkatkan kualitas pemrosesan akhir daripada sampah. Nah, untuk saat ini kegiatan pengurangan penanganan sampah ini tanggung jawab kabupaten kota, Mbak. Oh. Nah, jadi dalam proses penanggulangannya kabupaten kota, tanggung jawab kepada kabupaten kota. Provinsi itu mengkoordinasikan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian dari pengurangan dan penanganan sampah tersebut. Berarti regulasinya ada di provinsi, dalam proses teknisnya pengendaliannya ada di kabupaten kota. Nah, regulasi apa yang sudah dibuat di provinsi, yaitu kita sudah buat perda, Mbak. Perda Provinsi Lampung ini alhamdulillah memang inisiatifnya DPR ya Pak ya. Perda tentang pengelolaan sampah. Itu nomor 9 2021. Nah, turunan daripada perda itu kita sudah buat pergub, alhamdulillah baru keluar memang ya. Inilah nanti yang bagaimana pengelolaan sampah selanjutnya, pergub nomor 27 2022 tentang kebijakan dan strategi
Jakstrada daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Kedua peraturan itu menjadi rujukan nanti dalam pengelolaan sampah di Provinsi Lampung. Nah, sementara ini penanganan sampah di wilayah perkotaan di provinsi ini sudah cukup baik, Mbak. Kurang lebih Sejauh ini sudah cukup baik. 70%. Namun untuk wilayah pedesaan memang masih jauh dari harapan. Sehingga antara kalau diakumulasikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan nilainya masih di bawah harapan ya. Sampai saat ini target ya, kita menetapkan target di provinsi ini. Tahun 2022 itu kalau pengurangannya 26%, Mbak. Kalau penanganannya 73%. Tadi dikatakan bahwa kita sudah menangani 70%, tapi memang belum mencapai target. Tadi kan 73. Nah, untuk yang pengurangan ini yang memang masih bawah. Nah, total timbulan sampah yang dapat ditangani di Provinsi Lampung 2021 baru sebesar 32,98%, Mbak. Timbulan sampah yang ada di seluruh Provinsi Lampung, yaitu 537.261 ton per tahun. Nah, sedangkan tahun 2022 ini kita perkirakan mencapai 63,65% atau 554.578,83 ton per tahun. Untuk pengurangan sendiri, tadi yang target 26, kita memang masih 6,75%, Mbak. Baik. Itu artinya masih jauh dari harapan. Nah, tahun 2022 ini target kita 279 ton per tahun. Nah, itulah yang kenapa masih rendah ya, Mbak ya? Alasan ini masih pertanyaan rendah. Banyak pihak pasti. Nah, ya. Pertama, angkutan sampah kita ini masih kecil. Harapan kita 3 kali dari angkutan sampah yang ada saat ini. Ini seluruh kabupaten kota. Baik. Nah, artinya ini persoalan. Persoalan. Nah, berarti hari ini Dinas Sampah masih membutuhkan transportasi logistik ya. Angkutan sampah. Anggota DPRD provinsi bisa menganggarkan. Ya. Itu ini, Mbak, kabupaten kota, Mbak. Baik, iya, anggarannya kan tetap proses pengajuannya tetap di DPRD. Siap. Lalu yang kedua, minimnya jumlah dan optimal pengoperasian sarana bank sampah. Nah, artinya pengelolaan sampah ini salah satunya bagaimana kita mengelola menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, memberikan nilai ekonomi tinggi. Betul, karena beberapa waktu terakhir ini kan sebenarnya sudah ada beberapa kali dan juga gerakan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah, memilah mana sampah komersil, sampah yang tidak berguna, kemudian sampah organik. Nah, ini apakah ini juga didorong oleh pemerintah Provinsi Lampung agar masyarakat juga turut serta dalam proses mengurai sampah ini, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena kan hari ini yang berkontribusi menyumbang sampah kan masyarakat. Ketika mereka diedukasi ini kan bisa menjadi salah satu langkah solusi juga. Ya, memang kita provinsi itu sudah menggerakkan membuat forum bank sampah untuk seluruh provinsi Lampung. Bank sampah itulah nanti yang mengelola bagaimana sampah-sampah yang selain organik tadi bisa dibuat jadi kompos, sampah anorganik tadi yang sampah plastik dan sampah lain sebagainya itu diubah menjadi barang yang bisa memberikan nilai ekonomi yang cukup. Nah, melalui bank sampah ini di kabupaten kota. Nah, ini saya lihat memang alhamdulillah bank-bank sampah ini milenial kayaknya yang bergerak di situ. Ada contoh Mama ID ya yang di Bandar Lampung. Ada ada beberapa mungkin yang saya perlu. Nah, ini Ma ID, Wawa Weste Foundation, Gajalah Kebersihan. Itu yang memang anak-anak muda yang bergerak yang mengelola bank-bank sampah yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, ada lagi tadi masih terkendala rencana pembangunan TPA regional. Baik. Dan juga PISEL. PISEL itu pengelolaan sampah energi listrik. Jadi artinya kalau timbulan sampah tinggi, sebenarnya kalau ada banyak sih pengusaha yang sudah ada, bahkan ada menelpon saya, Bu, bagaimana sih kami diberi kesempatan bisa buat energi listrik dari sampah. Nah, tetapi kata saya kalau provinsi kita belum bisa, kita belum punya TPA-nya. Sedang dalam proses perencanaan, tapi memang perencanaan kan butuh waktu yang cukup panjang. Nah, bisa sebenarnya di Bandar Lampung yang memang kita kendala ada 3 TPA yang sudah tidak layak operasi. Tapi kan mungkin pihak swasta bisa dikerjasamakan dengan kabupaten kota. Nah, itu
itu yang saya arahkan ke mereka, artinya coba ke Bandar Lampung, terus Kota Metro dan juga Bandar Jaya yang Baik, timbulan kayak- sampahnya cukup banyak. Ini yang paling berpotensi Potensi dengan tingginya volume ya, sampah ya hari ini. ya. Lalu yang selainnya itu minimnya dana operasional, Mbak. Baik. Untuk layanan sampah di kabupaten kota, kita tahu kan tenaga penyapu segala macam, Baik. pengumpul, pengangkut itu kan butuh dana yang cukup besar ya. Betul. Terus masih banyaknya desa yang tidak memiliki layanan angkutan sampah. Kalau kota mungkin kita bisa lah. Betul. Ya. Kalau di desa-desa belum ada kayaknya ya, seperti itu. Terus kendalanya sampah organik dengan baik di kabupaten kota. Kalau mereka mau mengolah itu menjadi kompos dan sebagainya kan, kalau di desa kan pertanian itu kan cukup Betul. perlu untuk Dibutuhkan. sampah-sampah. Dan juga mereka juga punya banyak ruang untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah organik. Iya, dan juga belum terkelola sampah sungai, pesisir dan laut. Nah, Baik. ini yang membuat kadang-kadang penilaian Adipura agak sulit untuk dapat karena ini tadi. Salah gitu. satu faktornya adalah Ya. persoalan sampah. Artinya sampah ini tidak hanya berbicara soal lingkungan saja, tapi juga berbicara soal dampak-dampak yang lain, Ya. kesehatan, mungkin ekonomi juga akan terdampak. Kemudian juga persoalan lingkungan hidup yang pasti. Lalu saya ke Dinas PKPCK. Melihat persoalan limbah di Provinsi Lampung. Kebetulan Pak Dede Sulaiman ini ada di fungsional teknik penyihatan lingkungan. Itu KASI atau KABIT? Fungsional. Fungsional ya, fungsional ya. Nggak ada kasih, Baik. nggak ada struktural. Oke, jadi di fungsional teknik penyihatan lingkungan. Melihat tadi mungkin sudah menyimak dari Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup bahwa begitu besar ternyata problematika dari sampah itu sendiri yang ada di Provinsi Lampung. Dan hari ini ternyata limbah rumah tangga lah yang berpotensi paling besar menimbulkan dampak limbah itu di Provinsi Lampung. Melihat situasi ini, bagaimana mungkin kebijakan di sektor Bapak sendiri? Baik, terima kasih Mbak. Untuk pengelolaan limbah domestik sesuai dengan tugas fungsi kami di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung, itu kami menangani limbah yang berasal dari rumah tangga, kawasan pemukiman rumah tangga itu. Sehingga nanti sampah yang ditimbulkan itu, limbah yang ditimbulkan adalah seperti air limbah domestik dari dapur, dari kamar mandi, kemudian sampah padat domestik, dan yang sekarang sedang menjadi sorotan terutama di Bandar Lampung ya, Bu Kadis ya, itu TPA Bakung, Mbak. Oh, Nah, di Bakung ya? betul, di Bandar Lampung. Nah, karena tusinya provinsi itu lebih ke seperti Bu Kadis bilang koordinasi, kemudian standar pelayanan minimal kami di provinsi itu sifatnya lintas kabupaten kota. Makanya tadi Bu Kadis sampaikan, kalaupun ada TPA nanti sifatnya regional sistemnya. Jadi dia menangani timbulan sampah lebih dari satu kabupaten kota. Kayak kita fokus ke sampah misalnya Mbak. Alhamdulillah tahun 2019. Jadi sejauh ini dalam satu titik TPA itu menampung lebih dari satu kabupaten kota. Iya, misalnya tadi Bu Kadis sampaikan Metro Bandar Lampung punya kendala tidak punya lagi lahan untuk perluasan landfill atau TPA. Nah, di sini harus hadir provinsi untuk membuat sistem TPA yang sifatnya regional. Jadi kita mencari lahan yang mengakomodir timbulan sampah dari 2 kabupaten kota yang sudah kesulitan mencari lahan untuk TPA. Baik. Sejauh ini sendiri dengan kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas PKPCK sendiri, apakah upaya untuk melakukan penambahan TPA yang memang sesuai dengan
plotting areanya sesuai dengan zonasinya, ini sudah dilakukan. Karena kan pasti ini volume sampah terus bertambah nih. Apalagi tadi dijelaskan bahwa satu TPA ini bisa menampung lebih dari satu kabupaten kota. Sementara dalam satu kabupaten kota saja volume sampah sudah sangat luar biasa. Artinya kan ketika ini tidak bisa dikendalikan, kemudian TPA juga tidak bertambah, ini akan menjadi gunungan yang mungkin juga potensi dampak lingkungannya bukan hanya sekedar kesehatan, tapi juga bisa longsor dan lain sebagainya. Betul. Yang lebih bahaya dari sampah itu licitnya ya Bu Kadis ya. Resapan air lindi dari sampah itu bisa mempengaruhi air tanah. Dan itu bisa kalau dikonsumsi oleh kita dalam jangka yang panjang bisa berpotensi menimbulkan banyak penyakit di tubuh manusia. Alhamdulillah sampai dengan saat ini kami meneruskan yang sudah dirintis oleh lingkungan hidup pada tahun 2019. Waktu itu dialokasikan oleh saya lupa kebijakannya Bu ya, di Kota Baru. Awalnya ada TPA yang sifatnya juga untuk pembangkit tenaga listrik Bu ya. Tapi kemudian tidak berjalan, gagal. Kemudian TPA untuk perencanaan regionalnya dicarikan tempat baru. Nah pada tahun ini 2022, persis sekarang ini, kita sedang menyusun dokumen perencanaan untuk TPA regional. Sedang berjalan sampai nanti akhir Desember. Untuk lokus yang disarankan oleh pimpinan, itu jangan di Kota Baru seperti kata Bu Kadis, karena alokasinya untuk kota di sana. Jadi kami carikan alternatif di Natar, itu di Tanjung Sari. Kemudian tadi seperti kata Bu Kadis juga, kami mencari lokus yang seminimal mungkin menimbulkan dampak pengadaan lahan, sehingga mencari tanah yang milik Pemprov. Nah, calon lain ada di sekitaran Tegideneng, kemungkinan nanti kita carikan tanah yang punya Pemprov, kemudian Pringsewu. Nah ini sedang kami mintakan konsultan untuk menganalisis secara jarak untuk angkutan, kemudian secara efisiensi ekonomisnya bagaimana di antara 3 lokasi tersebut. Nanti akan kita mintakan pimpinan untuk Artinya dengan menentukan TPA baru yang ini akan menjadi solusi dari persoalan ini. Apakah ini juga, karena kan tadi sebenarnya ada langkah yang bisa dilakukan. Saya pikir dengan mengubah sampah menjadi energi listrik ini lebih jauh solutif dibandingkan yang lain gitu, daripada misalkan membuat titik baru atau seperti apa. Jadi solusinya membuat titik baru tapi kemudian memanfaatkan itu menjadi energi lain sehingga ada pembuangan yang lebih bermanfaat. Apakah ini juga didorong juga hari ini dengan adanya tempat pembuangan akhir tadi yang juga akan dibuat lagi oleh pemerintah Provinsi Lampung? Benar sekali Mbak. Rencana induk TPA regional ini berlaku selama 20 tahun. Baik. Dan ini kita juga mintakan konsultan untuk menyediakan opsi-opsi penanganan yang sifatnya seperti tadi, membawa nilai ekonomis. Misalnya, seperti yang Pak Dis bilang, jadi briket, atau kalau listrik memang teknologi yang lumayan tinggi Mbak, dan itu saya dengar di Piungan kalau nggak salah Jogja sedang menuju ke arah sana menggunakan konsep menggandeng swasta untuk menyediakan itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi contoh juga buat Lampung manakala di Jogja itu sudah bisa dilaksanakan. Yang pastinya Mbak juga membutuhkan dukungan dana yang tidak sedikit. Ya. Dan kita butuh bantuan dari swasta atau pusat untuk bisa membangunnya nanti. Artinya ini bisa menjadi salah satu alternatif yang akan diterapkan oleh Provinsi Lampung dalam proses pengendalian sampah. Yang hari ini memang ya kita harus sama-sama sepakat bahwa ini masih menjadi persoalan yang kita masih belum bisa menemukan titik temu, sementara volume sampah setiap hari bertambah. Baik, saya ke Bang Muklis Basri. Melihat apa yang sudah disampaikan oleh dua dinas terkait tadi tentang pengendalian sampah, bagaimana sejauh ini DPRD mengevaluasi kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam proses pengendalian sampah? Ya, saya tadi udah dengar cerita pemaparan dari Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari ini. Saya melihat bahwa ini persoalan sampah ini belum ada titik terangnya untuk penanganan di Provinsi Lampung. Ya, dari yang secara signifikan ya, walaupun langkah-langkahnya mungkin sudah mulai langkah-langkah ke arah ya. Itu sudah ada, tapi bahwa kan kendalanya banyak juga. Antara langkah
langkah konkretnya terlambat, kemudian persoalan-persoalan semakin nambah juga. Jadi ini kejar-kejaran. Nah, saya pikir ini yang saya perhatikan, penanganan sampah ini kan sebetulnya banyak ditangani oleh kabupaten. Ya. Terus tadi Bang, kalau tidak, kalau saya menyimak dari apa yang disampaikan oleh Bu Kadis, bahwa sebenarnya regulasinya di provinsi, tapi pelaksana teknisnya di kabupaten kota. Nah, hari ini kabupaten kota sendiri tadi masih ada kekurangan angkutan, kemudian juga di angkutan untuk di kabupaten di pedesaan juga bahkan tidak ada. Apakah hari ini kesadaran pemerintah kabupaten kota bahwa sampah ini menjadi problem yang besar belum terbangun? Nah, ini harus ditanya dengan kepala dinasnya itu. Ya, karena kita ini kan tidak nyambung benar dengan apa namanya kabupaten kota. Tapi yang jelas sebetulnya persoalan sampah ini saya perhatikan tadi kan antara provinsi dengan kabupaten ini kan ada hubungan koordinasi ya. Justru saya ingin menanyakan dengan kepala dinas ini konkret koordinasinya seperti apa? Karena begini, sampah ini kan sebetulnya bisa diatasi mulai dari edukasi. Ini yang artinya penanganan sampah ini dimulai dari rumah tangga, karena kita tadi kendalanya di rumah tangga. Kan ada sekarang ini SOKLI ya, Sistem Satuan Organisasi Kebersihan Lingkungan. Itu sebetulnya berperan. Saya perhatikan, saya juga lama di kabupaten, persoalan sampah ini justru adanya di pembuangan sementara dan pembuangan akhir. Ini yang selalu jadi kendala. Kalau dari masyarakat ke pembuangan sementara ini, mereka secara gotong royong, ketua RT atau ketua kepala lingkungan itu kan masyarakat memberikan sumbangan, kemudian mereka tangani. Nah, yang jadi kendala betul kata Ibu ini tadi, pengangkutannya dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir, ini kendala. Armadanya tidak cukup, mungkin biayanya juga tidak cukup. Nah, ini justru hal-hal begini ini yang harus ditekankan dengan pemerintah kabupaten. Provinsi di sini sebetulnya bisa berperan memberikan misalnya bantuan truk sampah ke kabupaten-kabupaten misalnya. Ini bisa dilakukan? Bisa. Dan ini bisa kita anggarkan sebetulnya kalau memang ini. Kalau memang itu menjadi persoalan. Iya, jadi persoalan kan ya, jadi saya pikir kita evaluasi dulu persoalan-persoalannya di mana. Nah, saya setuju dengan Ibu ini tadi, yang paling menonjol sebetulnya pengangkutan. Jadi nanti, walaupun nanti ada TPA, katakanlah di TPA ini, kalau ini tidak beriringan dengan pengadaan armada, kemudian tenaga, ini sama aja bohong, nanti akan numpuk di tempat pembuangan sementara. Justru ini yang akan jadi kendala, timbulnya wabah penyakit, meresahkan masyarakat. Nah, ini. Jadi ini memang dari hulu ke hilirnya ini harus simultan dan tidak boleh terputus. Nah, sekarang saya perhatikan, kalau di level masyarakat, kita misalnya di tempat tinggal kita, datang ketua RT, membayar sampah, sumbangan sampah, misalnya 100 kalau di tempat saya ini kan, di Urip Sumoharjo itu, berapa puluh ribu sampah. Biasanya 25.000. Nah, ya. Dan itu sebetulnya secara swadaya, itu sebetulnya bisa ngatasi persoalan-persoalan di situ. Karena dia ada armada yang keliling, entah dia sebagai yang motor itu. Nah, begitu selesai dari situ, nah itu kan harus ke pembuangan sementara. Nah, dari SOKLI ini, petugas ini ke pembuangan sementara nggak ada masalah. Ya, karena dia ada operasional, dibantu oleh masyarakat ya, bantu oleh masyarakat, sumbangan segala macam, dan bisa teratasi. Termasuk armadanya pun nggak ada persoalan, misalnya motornya rusak ada untuk membiayai ininya, swadaya masyarakat sampai ke tempat pembuangan sementara. Dari sini ke sana, ini peran pemerintah, nggak mungkin masyarakat ini. Nah, ini kadang-kadang yang tersumbat, saya perhatikan, nggak usah di desa-desa, di kota ini, Bandar Lampung ini aja, banyak pinggir-pinggir jalan ini yang numpuk sampah yang tidak terangkut. Nah, ini berarti ada kendala seperti kata Ibu tadi, di pengangkutan. Nah, ini harus kita kaji nih. Nah, di saat yang sama kita harus mencari terobosan-terobosan bagaimana sampah ini bisa terkelola, mulai dari masyarakat, tingkat masyarakat. Jadi tidak hanya kita ngandalkan ini di TPA, ini baru kita olah, mulai dari tingkat masyarakat. Misal di lingkungan kelurahan ada teknologi, sampah-sampah yang dikumpul oleh petugas SOKLI tadi
begitu dikelola misalnya jadi apa. Nah ini juga perlu pemikiran di tingkat masyarakat dulu, supaya sampah ini juga nanti yang kesininya tidak terlalu banyak, tidak terlalu volumenya berkurang. Nah apalagi dari sini ke sananya. Nah, ini saya pikir swasta sebetulnya tertarik untuk pengelolaan sampah ini. Tinggal nanti bagaimana kerjasama antara kabupaten dengan pihak swasta yang dikoordinasikan oleh pihak provinsi. Nah nanti saya juga mau nanyakan dengan Ibu, ini konkret koordinasinya antara provinsi dengan kabupaten ini apa? Apakah ada semacam rapat koordinasi setiap bulan? Dalam proses penanganan sampah? Ya, dalam penanganan sampah, ya. Karena ya kita nggak bisa terlalu mengandalkan regulasi. Regulasi Perda udah ada, Pergub ada. Persoalan berikutnya tidak. Nah ini kan perlu perlu koordinasi ya. Nah dia dan kemudian daerah, kabupaten misalnya, dia akan menjadi patuh, akan menjadi ini dengan provinsi ketika ada yang mereka peroleh dari provinsi ini. Entah dia ada bantuan mesin, entah dia ada bantuan angkutan, entah ada dia bantuan pelatihan ke tingkat masyarakat. Kemudian kalau selama ini ya dipaparkan Ibu ini tadi saya lihat belum ada konkretnya. Ya, regulasinya tapi sudah ada regulasi. Tapi bagaimana memastikan bahwa itu bisa terlaksana. Masih ada faktanya TPA regional katanya masih dalam tahap perencanaan. Lokasinya pun belum jelas. Kadang di Kota Baru, kadang di Natar segala macam. Nah ini juga terkendala. Nah saya pikir ini juga perlu kita evaluasi. Kenapa sudah sekian tahun kok belum ada barang ini? Sementara persoalan sampah selalu menumpuk, dan ini persoalan sampah ini kan bukan dimulai dari 2008, bukan dimulai dari 2012, bukan dimulai dari 2019, udah semenjak manusia ini ada. Nah makanya saya heran kok bisa TPA regional ini sampai hari ini belum ada. Persoalan lahan, saya pikir Provinsi Lampung ini lahannya banyak. Nah ini artinya butuh keseriusan dari pihak pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa yang Pergub tadi bisa ada aksinya. Yang dalam hal ini prinsipnya DPRD siap menganggarkan. Siap. Baik. Pemirsa, kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut. Tetap saksikan Fajar Surya Televisi. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar pada berbagai macam sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, politik, sosial, budaya, hingga agama. Tak terhitung lagi berapa banyak hal telah tertunda, berapa banyak kebijakan telah tersendat, dan berapa besar ekonomi rakyat mati. Ini adalah situasi sulit, tapi walau bagaimanapun kita harus tetap bangkit. Meski tertatih, semua hal harus tetap berjalan. Pemerintah harus memproduksi kebijakan yang tegas, tidak mencela-mencele atau justru terkesan larut dalam kebingungan. Sebab hari ini jutaan rakyat menunggu di balik pintu-pintu rumahnya yang telah jauh-jauh hari diminta ditutup rapat. Rakyat menunggu. Tangan-tangan pemerintah mengetuk melalui kebijakan yang bisa memberi mereka harapan hidup di masa depan. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, upaya terbaik yang bisa kita lakukan adalah menjaga social distancing dan physical distancing. Biarkan saya, Rismayanti Borton, beserta kru Fajar Surya Televisi, yang terus berproduksi, memberikan konten positif, edukasi, wawasan, dan update politik situasi di Provinsi Lampung. Anda di rumah saja. Sebab kita hanya bisa berharap pada diri sendiri, karena terlalu berharap pada si empunya kebijakan kerap dimanipulasi. Di tengah COVID-19, banyak aktivitas kita yang tidak dapat kita lakukan, baik itu pekerjaan ataupun hobi kita. Dengan new normal ini, semoga kita bisa kembali menunjukkan eksistensi kita. Mari bersama kita saling bahu-membahu memerangi COVID-19.
kita mampu bersama menginspirasi. Stay at home. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Rismayanti Borton dalam program Gagasan, dan tema kita masih sama, sistem pengelolaan sampah di Provinsi Lampung. Tadi Bang Muklis Barsi sudah menanggapi apa yang disampaikan oleh dua instansi terkait yang hari ini juga hadir sebagai narasumber. Nah, pada prinsipnya DPRD siap menganggarkan. Apa yang menjadi persoalan? Tadi mungkin kan Bang Muklis Barsi sudah menyimak, oh persoalannya armada, oh persoalannya ini. Pada prinsipnya ya ketika duduk bersama sebenarnya solusi selalu ada. Nah, tadi yang menjadi stretch point dari Bang Muklis Basri adalah bagaimana sejauh ini sebenarnya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, kemudian juga dengan kabupaten kota. Walaupun perda sudah dilakukan, tapi proses make sure bahwa perda ini dilaksanakan dengan benar-benar tanggung jawab oleh kabupaten kota sebagai pelaksana teknis dari perda tersebut, saya pikir ini juga menjadi penting. Bagaimana sejauh ini koordinasi yang dilakukan? Baik, makasih Mbak. Jadi gini, pemerintah provinsi dimanapun di seluruh Indonesia itu sifatnya koordinasi dan mengeluarkan kebijakan. Tetapi kita tidak hanya sebatas itu. Yang sudah terjadi, yang sudah dijalankan saat ini, kita memang selalu sebagai Dinas Lingkungan Hidup selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota. Karena yang mempunyai tupoksi teknis penanganan sampah itu memang kabupaten kota, memang mereka yang menanganin. Nah, apa yang sudah dilakukan? Contohnya provinsi ini kita sudah menggagas ada namanya Forum Bank Sampah, Mbak. Forum Bank Sampah ini kita buat di kabupaten kota, bagaimana kabupaten kota terbentuk bank-bank sampah yang mengelola sampah, tujuan itu mengurangi tadi timbulan-timbulan sampah. Bukan hanya memindahkan. Bukan hanya memindahkan, mengurangi. Nah, bank sampah itu contohnya dipelopori kebanyakan ya bank sampah yang ada itu oleh anak-anak muda. Bagaimana mereka membuat dari sampah itu menjadi kompos. Bagaimana dari sampah itu buat magot itu untuk pakan ternak. Bagaimana dari sampah itu dibuat kemarin itu apa namanya untuk sabun cair itu kemarin ada ibu-ibu itu, ekoenzim. Bagaimana dari sampah itu tadi dibuat briket. Baik. Dan dibuat juga dari sampah itu dipres bisa jadi bahan bakar untuk industri, Mbak. Nah, yang sudah dilakukan oleh provinsi, kita berkoordinasi dengan kebetulan Komisi 2 ya Mbak, kita juga memberikan bantuan. Contoh bentor, contoh tempat sampah ya yang sudah, dan juga alat pencacah untuk menjadikan kompos tadi Mbak. Tahun ini aja kita menganggarkan 11 kalau nggak salah ya alat untuk pengomposan diberikan ke kabupaten kota, gitu loh Mbak. Dan ada bentor ya untuk tadi Pak Mbak. Tapi kalau untuk truk mungkin ya angkut sampah itu kan anggarannya cukup besar ya Mbak ya. Kayaknya pun kabupaten kota ini menggandeng CSR dari industri-industri ada di lokasinya masing-masing.
Tampaknya seperti itu, Mbak. Baik, lalu sejauh ini Bu, tadi disinggung juga oleh Bang Muklis Basir adalah kenapa tempat pembuangan akhir hari ini masih menjadi tahap rencana, sementara kita tahu bahwa persoalan sampah tidak datang hanya 1-5 tahun ke belakang, tapi juga dari awal mula manusia ada, kemudian mengkonsumsi makanan, ini pasti langsung akan ada limbahnya. Baik. Apakah apa yang paling menjadi kendala? Kenapa kemudian tempat pembuangan akhir ini masih juga belum signifikan menjadi salah satu langkah solusi untuk tempat pembuangan sampah? Jadi gini, 5 tahun ke belakang persoalan TPA belum ada di Provinsi Lampung. Mungkin 5 tahun ke belakang ya, apa 5 tahun 10 tahun. TPA ini sudah jadi TPA yang ada TPA, ini masih cukup masih mampu untuk menampung seperti itu. Ya, kurang lebih 5 tahun 10 tahun ke belakang itu TPA di kabupaten kota masih bagus. Masih mampu, kapasitasnya masih cukup mereka. Nah, tetapi setelah sekarang semakin banyak pertambahan penduduk, jumlah timbulan sampahnya semakin meningkat. Sekarang kan pariwisata meningkat, hotel aja sekarang ini perkembangan cukup panjang, itu sudah menimbulkan sampah kan, pasar dan lain sebagainya itu semua sampah, Mbak. Nah terus karena setelah terlihat bahwa TPA ini sudah over supply-nya melebihi dari kapasitasnya, maka provinsi berinisiatif membuat TPA yang untuk menampung sampah-sampah yang dari 3 kan tadi yang sudah melebihi Metro, Bandar Lampung, dan Lampung Tengah, Bandar Jaya. Kalau yang lain masih cukup, Mbak, nggak perlu kita menanganinya gitu kan. Nah itulah makanya ada pemikiran membuat TPA. Kalau sebelum-sebelumnya nggak perlu, karena sudah open dumping itu makanya dibuat TPA. Nah TPA ini kan bukan hal yang mudah tadi, butuh lahan yang cukup luas. Itu tadi lahannya harus clean and clear. Kalau TPA regional itu harus provinsi, karena dia memfasilitasi untuk beberapa kabupaten kota. Kita tidak tinggal diam, udah 3 tahun yang lalu ya kita, tapi ya tadi membuat suatu TPA kan butuh kajian. Kajian sendiri udah 1 tahun sendiri, ya kan? Di sini kan sedang melaksanakan kajiannya. Kemarin sebenarnya udah nggak ada masalah di ITERA di samping tol ya. Tetapi setelah dipikirkan ini menjadi kota baru, kok kasihan amat di tengah-tengah kota di samping ITERA, di samping tol, bau segala macam. Makanya ada solusi dipindahkan. Ini juga memindahkan itu kan butuh banyak hal ya yang dipikirkan, kita analisa lagi gitu kan, memilih tempat yang lain. Waktu di situ sudah nggak ada masalah kan, sudah ada TPA-nya Mbak, tapi akhirnya di stop gitu loh. Itu jadi, mungkin Mbak yang perlu saya tambahkan. Baik, saya ke Pak Dedek Sulaiman. Menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Muklis Basri tadi terkait dengan apa yang hari ini coba disinkronkan antara provinsi dengan kabupaten kota dalam proses menanggulangi ini. Walaupun misalkan mungkin kalau bicara soal perumahan ya kota Bandar Lampung mungkin yang paling signifikan. Tapi kan kalau kita lihat hari ini juga perubahan ini sudah mulai melebar nih ke beberapa kabupaten kota, ke beberapa kabupaten yang beririsan langsung dengan Bandar Lampung. Artinya ke depan kayak misal Pesawaran, kemudian Lampung Selatan ini kan juga akan menjadi problem baru nih dalam peningkatan sampah. Bagaimana regulasi kebijakan dibuat, kemudian juga koordinasinya, kemudian juga saling sinergitasnya antara kabupaten kota dengan provinsi. Baik, sebuah keniscayaan Pak bahwa provinsi memang harus mengayomi kabupaten kota, tidak terlepas juga dari masalah persampahan. Saya tambahkan tadi terkait dengan koordinasi kabupaten kota bahwa standar pelayanan minimal untuk sanitasi, termasuk di dalamnya ada air limbah domestik dan persampahan, itu diterbitkan per tahun 2018 ya. Namun dari 2018 itulah kemudian provinsi mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk menangani sanitasi yang sifatnya lintas kabupaten kota. Ada 2 sebenarnya, air minum regional dan sanitasi yang sifatnya regional. Dalam hal ini air limbah domestik. Nah, untuk koordinasi kabupaten kota, pemerintah pusat itu mencanangkan program percepatan pembangunan sanitasi permukiman, PPSP disingkatnya. Untuk yang jangka menengah sekarang 2019 sampai 2024.
kita sudah sampai di pertengahannya sebenarnya. Nah, pelaksanaan pendampingan untuk PPSP ini sudah dilaksanakan oleh pusat sejak tahun kemarin, menggandeng 2 kabupaten Lampung Utara dengan Lampung Barat untuk dilaksanakan pendampingan strategi sanitasi kabupaten. Di situ ada 2 hal yang diangkat. Pertama, air limbah domestik yang dari rumah tangga, yang kedua persampahannya. Jadi bersama dengan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Lampung, BPPW, kami juga di provinsi ada Pokja ya Bu ya, Pokja Perumahan Kawasan Pemukiman bersama dengan BPPW itu melakukan pendampingan untuk implementasi strategi sanitasi kabupaten kota yang dibuat dokumennya untuk 5 tahun penanganan sanitasi di kabupaten kota. Nah itu kita meminta komitmen dari Bupati untuk melaksanakan paket kebijakan yang kita dampingi pada saat pendampingan di kabupaten kota. Tahun lalu Lampung Barat dengan Lampung Utara, tahun ini Lampung Tengah dengan Way Kanan. Insya Allah untuk tahun depan kita sudah usulkan Tulang Bawang Barat dengan Pringsewu. Jadi kalau bicara koordinasi, insya Allah kita sudah melaksanakan itu bersama dengan pusat. Jadi kita mengawal bagaimana strategi sanitasi kabupaten itu tepat sasaran, ya. Bahkan prosesnya sampai pada Pendampingan. Tapi tiap tahun dibatasi 2 kabupaten kota. Baik, saya ke Bang Muklis Basri. Melihat progres tadi sudah menjawab apa yang dilakukan oleh provinsi hari ini, bagaimana meng-hire kerja-kerja ini dengan kabupaten kota. Apa yang ke depan akan didorong oleh DPRD provinsi? Ya, saya pikir sekali lagi saya menekankan pada koordinasi, karena sekali lagi saya sampaikan, penanganan sampah ini sebetulnya letaknya di kabupaten kota. Provinsi saya belum melihat ada peran yang hanya dalam soal konteks pengawasan mungkin. Contoh, kemarin ada limbah di pantai. Lalu kalau Bang Muklis melihat sejauh ini, bagaimana kinerja kabupaten kota sendiri dalam proses penanganan sampah, implementasi penerjemahan dari perda dan juga peraturan yang sudah diregulasikan oleh provinsi sendiri? Nah ini saya perlu sampaikan tadi. Sekarang udah ada perda, ada pergub. Nah, ini perlu kita pertanyakan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Sudah pernahkah mengundang seluruh kabupaten kota untuk mensosialisasikan pergub ini? Itu langkah awal. Supaya mereka mengetahui, oh ini yang harus dilakukan supaya ini terkoordinasi dengan baik. Baik, jadi itulah yang hari ini sebenarnya sinergitas itu yang sebenarnya paling diharapkan ya. Jadi saya pikir komunikasi, jadi hubungan komunikasi itu penting sekali dalam konteks tugas. Baik, tapi tadi kalau disimpulkan dari 2 narasumber yang lain dari Dinas PKPCK ya, dan juga Dinas Lingkungan Hidup sudah menjawab bahwa sejauh ini ya mereka berkoordinasi gitu. Tapi maksud yang saya ingin tanyakan adalah dari pengawasan DPRD sendiri, apakah sudah optimal proses penerjemahan perda dan juga peraturan dan regulasi yang dilakukan oleh Pemprov diterjemahkan oleh kabupaten kota hari ini jika melihat solusi sampah hari ini? Ini Dewan ini kami ini kan dibagi komisi dan dibagi mitra. Betul. Jadi karena ini saya di komisi 4. Komisi 2. Kalau saya komisi 2 mungkin lain lagi ceritanya. Nah, makanya sebetulnya harusnya kalau cuman kan kita ini nggak boleh antar komisi kan harusnya kan dari komisi 2 sebetulnya yang ini, tapi nggak apa-apa kita bicara karena ini kan semua untuk kepentingan masyarakat. Nah, yang ingin saya sampaikan ke ini, kalau tidak salah lingkungan hidup provinsi ini satu-satunya punya laboratorium ya Bu ya? Laboratorium karena pernah kejadian di Tanggamus ada selimbah oli ya minyak. Nah waktu itu saya ini kan dengan lingkungan hidup sana menunggu hasil laboratorium provinsi turun ke lapangan. Nah terus apalagi waktu itu saya dengar ada lagi kaitannya dengan pusat. Apa itu Bu? Nanti tolong di ini. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, jadi gini. Itu kan memang ceceran tumpahan minyak Pak ya. Kita punya lab. Lab ini memang masih terbatas. Dia hanya bisa mengukur udara dan air.
air pun bukan air laut. Air laut itu kebetulan kita belum mampu, alat kita belum ada yang itu sedang ke arah ke sana. Nah, kalau terkait dengan ini limbah ini sebenarnya sudah selesai. Ini kebetulan lagi itu PHE OSES ya, yang punya limbahnya Pak. Mereka sudah meng-hire ITB dan IPB untuk menguji, makanya dibilang nunggu pusat itu, meng-hire mereka menguji dari air laut itu. Bagaimana dampaknya terhadap mikroorganisme, organisme-organisme yang ada di dalam laut. Baik, jadi memang tahapan itu yang kemudian sedikit menghambat. Lalu tadi Bang Muklis Basri mengatakan bahwa sudahkah pernah duduk bersama dalam proses sosialisasi, mungkin juga memastikan bahwa penerjemahan dari regulasi dan juga perda tadi benar-benar dijalankan oleh kabupaten kota. Gitu. Jika melihat kinerja kabupaten kota sendiri hari ini, apakah sudah maksimal dalam proses menerjemahkan itu? Baik, mungkin perlu saya sampaikan bahwa perda tentang pengelolaan sampah itu baru terbit nomor 9 2021, Mbak. Baik, tahun lalu. Turunannya kebijak Pergub itu baru terbit, Mbak, bulan ini. 29 nomor 27 2022. Baru keluar dari Kemendagri. Kan setelah menjadi perda kita turunkan, Mbak. Betul. Ini pun 2021 ini bulan September 2021 kalau nggak salah ya. Baik. Nah kita proses menjadi Pergub, perjalanan kan cukup panjang Mbak, melalui Kemendagri dan sebagainya, dan baru turun bulan lalu Mbak. Nah itu tapi kita tidak hanya ada ini, kita selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota. Karena gini, penanganan sampah ini Kementerian LHK itu supaya kan kita ada perhitungan bagaimana penurunan emisi gas rumah kaca. Betul. Penurunan emisi gas rumah kaca salah satu adalah karena sampah. Nah, Kementerian Lingkungan Hidup sudah minta untuk bagaimana menghitungnya itu dengan apa saja kegiatan-kegiatan sudah dilakukan kabupaten kota. Inilah kita koordinasi. Karena ada aplikasi yang mesti diisi kabupaten kota, apa yang sudah mereka lakukan. Dan apa yang sudah kita dorong oleh kabupaten kota yang mereka lakukan sehingga mengurangi dari timbulan sampah. Gitu loh Mbak. Jadi kalau menanggapi yang ini ya memang kelihatannya ini belum kita sosialisasi karena memang baru Pak Muhlis. Tetapi tidak berpegang dari ini memang kita sudah selalu berjalan. Sejauh ini walaupun sebelum regulasi ini dibuat memang sudah melakukan koordinasi dalam proses pengendalian sampah dengan kabupaten Artinya kota. ini menunjukkan bahwa pemerintah provinsi memang komit untuk pengelolaan sampah. Bahkan ini perda ini inisiatif DPR loh Mbak. Berarti DPR memang ada kepedulian untuk ini. Baik. Gitu loh Mbak. Baik, terima kasih Bu Kadis. Mungkin tambahan juga dari Dinas PKPCK. Terkait dengan koordinasi tadi. Iya betul, dengan perda juga kan ini juga pasti akan disambut juga oleh Dinas Cipta Karya dalam penerjemahan perda tersebut. Baik, pastinya iya Mbak. Dengan adanya pendampingan di kabupaten kota yang 1 tahun 2 kabupaten yang didampingi, maka perda ini akan menjadi bekal bagi kelompok kerja perumahan kawasan pemukiman. Jadi dalamnya itu ada unsur lingkungan hidup, perumahan pemukiman, Bapeda, Dinas Kesehatan, setidaknya itu dan lebih dari ini. Jadi nanti ketika kami mengadakan pendampingan termasuk yang sudah diterbitkan perda dan pergub yang bulan ini sudah dilaksanakan, akan jadi bekal kami juga itu Mbak untuk melaksanakan pendampingan implementasi strategi sanitasi kabupaten kota. Baik. Artinya memang sejauh ini akan terus berkoordinasi dengan kabupaten kota karena intinya adalah regulasi sudah dibuat, bagaimana disosialisasikan dan diterjemahkan oleh kabupaten kota sehingga persoalan sampah ini bisa diatasi dengan baik. Saya terakhir Bang Muklis sebagai closing statement, apa yang ingin Abang sampaikan ke depan harapannya terkait pengelolaan sampah di Provinsi Lampung, kemudian juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung juga sejauh ini. Ya, saya pikir ke depan karena persoalan sampah ini dari hari ke hari, dari tahun ke tahun bukan bertambah, bukan berkurang, ini bertambah terus. Nah, saya pikir pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tentu perlu mencari inovasi-inovasi
di luar regulasi yang sudah ada. Artinya inovasi-inovasi ini misalnya dalam konteks bagaimana mengurangi volume sampah ini, kemudian bagaimana ke depan sampah ini bisa justru bukan menjadi persoalan yang justru ini kan menjadi bermanfaat bagi masyarakat. Misal ya bisa jadi pupuk, bisa jadi seperti disampaikan Ibu tadi. Saya pikir inovasi-inovasi itu ini perlu dikembangkan ke depan, karena kalau kita hanya berbicara menangani sampah dengan memindahkan sampah yang ada, ini pasti ini ke depan ini akan jadi masalah lagi, karena kita tahu industri bertambah, perumahan bertambah sekarang ini, otomatis secara tidak langsung itu juga akan menambah persoalan-persoalan kaitan dengan sampah. Kemudian, nah itu saya pikir ke depan butuh inovasi-inovasi penanganan sampah secara teknologi ke depan. Bagaimana sampah ini yang tadi ya jadi sampah justru dicari orang. Jadi emas. Iya, cari orang. Yang tadinya dibuang orang, bagaimana ke depan barang ini dicari orang. Sampah ini. Ya kita kan selalu kalau bicara sampah, ya sampah itu buang. Ya. Ini bagaimana ke depan merubah image itu. Nah, saya pikir pemerintah provinsi tentu mencari inovasi-inovasi itu sehingga ke depan yang tadinya sampah bisa justru jadi dicari orang sampah ini. Orang rebutan mencari sampah. Nah ini saya pikir nanti ke depan kalau itu sudah sampai terjadi, seperti tadi ada bank sampah ya, bank sampah. Saya sambut baik itu ada bank sampah. Kok sampah bisa dibuat jadi bank? Nah itu kan artinya ini sudah selangkah lagi barang ini karena biasanya kita bicara bank ini kan duit. Betul. Ya. Artinya kalau sampah tidak di bank kan berarti ada nilai uang di dalam. Betul. Nah ini bagaimana ini ke depan dikembangkan lagi. Terima kasih Bang Muflis Basri, terima kasih juga Ibu Emilia dan juga Pak Dede sudah hadir dalam dialog kali ini. Dan saya pikir kita sudah sama-sama mendengar bagaimana gagasan dan solusi ini sudah kita godok bersama, baik itu di tingkatan provinsi maupun juga di kabupaten kota. Tinggal bagaimana kita bersinergi terus mengawal regulasi yang sudah ada dan kebijakan yang sudah dibuat ini agar benar-benar terlaksana. Dan kita pasti berharap bahwa sampah tidak lagi menjadi persoalan, tapi ke depan sampah bisa menjadi sebuah jawaban dari beberapa persoalan tadi. Ketika di awalnya persoalan, ketika dicari solusinya dengan langkah-langkah yang inovatif, ini bisa menjadi jawaban dari persoalan itu sendiri. Bagaimana ketika ke depan, mungkin beberapa tahun ke depan, sampah justru bisa menjadi fungsi lain dari ekonomi, maka saya pikir masyarakat akan mulai berpikir bagaimana mengelola sampah secara mandiri. Tidak hanya bergantung terhadap pemerintah, kota, kabupaten, ataupun provinsi. Karena sekali lagi, sampah terus bertambah, solusinya harus segera dipercepat, agar supaya sampah tidak hanya menimbulkan persoalan, tapi juga sampah bisa menjadi jawaban dari persoalan itu sendiri. Saya Rismandy Borton, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan dialog kami. Kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.